This is the greatest advance in modern physics since the splitting of the atom. A rare metal, molecularly unstable. It's what they're made of. After all we have done, humans are hunting us. But I fear we are all targets now. Dunia perfilman masa kini bisa kita lihat mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan film di seluruh dunia memiliki perjalanan cukup panjang hingga akhirnya menjadi seperti film di masa kini yang kaya dengan efek dan sangat mudah didapatkan sebagai media hiburan. Lihat saja perkembangan film Hollywood saat ini. Banyak sekali film hasil produksi Hollywood ini menggunakan efek yang luar biasa dengan tampilan gambar yang tampak seperti real, dengan alur cerita yang menarik. Maka tak heran saat ini banyak sekali masyarakat dunia termasuk Indonesia sangat menyukai kehadiran film Hollywood sebagai media hiburan mereka. Fighters ready? 2 bots enter, 1 bot leaves. Sebut saja seperti film yang baru saja dirilis di bioskop, Big Hero 6. Film yang diproduksi Walt Disney ini berhasil menarik perhatian banyak orang. Walaupun film ini berbentuk animasi, tetapi banyak nilai moral yang dapat diambil, sekaligus menghibur para penonton dengan gaya humoris karakter tokohnya. Let's do this! Gravity crush! Falling hard! Baymax can handle that guy! Hello. Oh no! Focus, buddy! Coming through! Woo! Heads up! Full thrust! Too much thrust! Too much thrust! No! Back on! Oh no! Baymax! Nah, pemirsa, bagaimana dengan perkembangan film di Indonesia? Perkembangan film di Indonesia saat ini bisa dikatakan sudah semakin berkembang. Bisa dilihat saat ini banyak perfilman di Indonesia yang bisa go internasional dan dapat bersaing dengan perfilman luar negeri dan bahkan film Hollywood sekalipun. Sebut saja salah satu film yang dapat membuat kagum di mata internasional, yaitu The Raid. Film ini berhasil membuat efek layaknya film Hollywood saat ini dengan genre action yang tampak seperti real. Satu lagi perfilman Indonesia yang berhasil menarik perhatian banyak orang adalah Laskar Pelangi. Film yang diangkat dari novel karya Andrea Hirata ini memiliki alur cerita yang sangat baik dan banyak makna yang dapat dipetik dari kisah film ini. Dari perjuangan anak-anak desa yang miskin untuk bisa sekolah hingga pada akhirnya ada salah satu dari mereka yang berhasil meraih cita-citanya. Abi mau datang ke Jakarta, Tetapi, dari banyak film tanah air yang dapat membanggakan, ada pula film yang banyak mengundang kontroversial dan menerima banyak kritikan. Kelemahan perfilman di Indonesia yaitu masih banyaknya adegan-adegan yang berbau pornografi, dan setan-setanan. Banyak masyarakat yang menilai bahwa perfilman tanah air kurang mendidik, sehingga tidak ada daya tarik bagi para konsumen, dan tidak jarang mereka cenderung untuk memilih menikmati film Hollywood ketimbang film karya anak bangsa sendiri. Hal ini jelas terlihat sungguh ironis. Nah, pemirsa The Comment, bagaimana sih pendapat mereka para penikmat film mengenai perfilman Hollywood dan perfilman Indonesia? Apa ya kata mereka? Penasaran? Mari kita simak The Comment.
Halo pemirsa The Social, kembali lagi bersama saya Agus Salim dalam segmen The Comment. Nah pemirsa, pada segmen The Comment kali ini kita akan membahas mengenai dunia perfilman. Nah, kita pengen tahu nih bagaimana sih komen para penikmat film mengenai dunia perfilman Indonesia maupun perfilman Hollywood. Di samping saya saat ini sudah ada salah satu komentar dari dunia perfilman, yaitu Bapak Yusa Junaidi. Selamat siang Pak Yusa, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Yusa, ini saya mau tanya, Pak Yusa sebelumnya terakhir nonton film apa ya? Terakhir kalau saya tidak salah itu Ainun Habibie sama Transformers ya. Transformer. Antara Ainun sama Transformer duluan yang mana? Duluan yang mana? Saya agak lupa juga tuh yang mana tuh duluan. Tapi kalau nggak salah sih emang saya masih ingat mungkin terakhir duluan Transformer ya. Transformer, oke. Sepertinya. Pribadi Bapak sendiri, Bapak lebih sukanya perfilman Hollywood atau perfilman Indonesia? Kalau saya pribadi lebih suka film Indonesia sebenarnya. Tapi memang masih sedikit kualitas film Indonesia yang bagus menurut saya. Bapak lebih memilih perfilman Indonesia. Kalau gitu, perfilman Hollywood, Bapak agak jarang ya? Cukup sering. Cukup sering. Kayak Transformers, terus kemudian Hunger Games, terus kemudian Batman, Bukan, saya nonton kok. Itu bisa lebih memilih perfilman Indonesia, kenapa? Apa karena pemerannya lebih bagus, atau dari segi editingnya lebih bagus, atau gimana? Atau hanya sikap nasionalisnya aja? Enggak, banyak faktor juga, faktor. Mulai dari pemerannya, kemudian juga alur ceritanya. Yang saya nggak suka dari film Indonesia itu kalau ada yang berbau-bau setan gitu ya, atau berbau-bau pornografi yang lebih menunjukkan sisi seksualitas, itu yang saya agak kurang suka untuk nonton. Menurut Bapak perbedaannya antara perfilman Indonesia sama Hollywood apa ya? Perbedaannya tentu dari sisi teknologi, kemudian juga alur cerita dan actionnya. Actionnya itu saya suka film action. Film-film Indonesia untuk di action saya rasa masih kurang, kecuali The Raid ya. Dan film itu mungkin jadi pelopor bagi bermunculan aktor-aktor laga lainnya di Indonesia. Nah, kalau gitu harapan Bapak untuk perfilman Indonesia ke depannya bagaimana? Saya berharap film Indonesia bisa lebih banyak ragamnya, alur ceritanya lebih dinamis, terus kemudian lebih munculkan sisi-sisi yang lebih beraksi lah. Oke. Kalau misalnya perfilman Hollywood itu menurut Bapak negatifnya apa ya? Negatifnya tentu pertama dari film action itu ada sisi orang kemungkinan akan meniru ya. Ketika orang akan meniru, contohnya saya pernah baca dan pernah nonton TV juga, setelah orang nonton film Batman, dia kemudian melakukan tindakan pembunuhan. Nah, itu memang bahayanya di situ. Yang dicontohnya itu tidak baik dan itu terlalu berisiko buat kita. Menurut Bapak itu perkembangan perfilman Indonesia itu sekarang itu gimana? Ada kemajuan? Ada kemajuan. Sejak tahun 2001 saya lihat ada mulai kemajuan di mana film-film yang ada tidak melulu menonjolkan sisi seksualitas, tapi juga menonjolkan sisi lain. Kayak film dramanya, terus kemudian lebih banyak menonjolkan sisi kedaerahan, terus kemudian perkembangan Indonesia. Contoh film Denia saya suka. Halo Kak, namanya siapa? Hi, Isya. Boleh tahu nggak film terakhir yang ditonton apa? Film terakhir Left Behind ya. Boleh cerita sedikit tentang filmnya? Itu ceritanya tentang kiamat, tentang pengangkatan, suatu saat dunia akan berakhir. Itu aja sih. Suka nonton film Indonesia di bioskop? Suka sih enggak ya, cuma beberapa kali nonton, tapi jarang lah ya. Tanggapannya tentang film Indonesia apa? Udah ketebak, kemudian ceritanya gitu-gitu aja, terus nggak ada sesuatu yang baru sih setiap film Indo ya. Halo Kak, namanya siapa? Nama saya Vanda. Film terakhir yang ditonton apa Kak? Son of God. Boleh cerita sedikit tentang filmnya? Filmnya itu ceritanya religius. Jadi bagaimana perjalanan Yesus waktu dia ada di dalam dunia ini. Pernah nonton film Indonesia Kak di bioskop? Pernah. Boleh tahu tanggapannya tentang film Indonesia? Film Indonesia sebenarnya bagus, cuman ada hal-hal yang terlalu tidak mendidik bagi generasi muda, bagi banyak orang. Ada membalas dendam, benci dan sebagainya. Itu aku kurang suka.
bersama salah satu mahasiswa juga. Kenalan dulu, namanya siapa? Ellen. Oh, namanya Ellen. Kita mau wawancara sedikit nih tentang film. Film terakhir yang ditonton siapa ya? Waduh, udah lama banget sih kalau nonton film. Kalau nggak salah itu kira-kira 3 bulan yang lalu, 99 Cahaya di Langit Eropa. 99 Cahaya di Langit Eropa, berarti film Indonesia di Indonesia. Kita mau kayak dikit ya. Itu sinopsisnya ceritanya tentang gimana sih? Ceritanya itu jadi ada satu cewek namanya Hanum. Dia itu ikut suaminya studi di Eropa. Nah, di Eropa itu dia menemukan titik-titik pencerahan tentang agama Islam. Oh, itu menurut kamu tuh filmnya bagus atau enggak? Oh, bagus sih albumnya itu. Nggak terkira, jadi beda sama yang lain. Beda sama yang lain. Kalau misalnya kelemahannya gimana? Kelemahannya Misalnya dari segi pandang gambar, dia jelek atau gimana gitu atau enggak? menurut saya sih mungkin karena dia drama, jadi efeknya kurang wah Dari segi efek ya, masih kalah sama film Hollywood ya? Oh, jadi menurut kamu film Indonesia sama film Hollywood tuh bisa disandingin nggak sih? Apa masih kurang? kalau menurut saya sih masih kurang ya, Masih kurang ya. masih lebih bagus film Hollywood. Halo, dengan siapa saya bicara nih? Lia? Oh, Mbak Lia. Mbak Lia, saya mau nanya sedikit nih. Kalau Mbak Lia terakhir nonton film bioskop tuh kapan, Mbak? Terakhir bulan apa ya, film Hercules itu. Oh, film Hercules. Iya. Kalau itu Mbak Lia bisa ceritain nggak sih sedikit filmnya? Filmnya ya tokoh utamanya biasa namanya Hercules, terus ya kayak ngelawan-ngelawan penjahat gitu. Terakhir ketemu orang yang dulu keluarganya Hercules itu. Oh, kalau genre film Hercules sendiri itu gimana, Mbak? Action kah atau horor kah? Kalau menurut saya sih adventure ada, action ada, fantasi juga iya. Kalau Mbak Lia sendiri sukanya tuh film genre apa sih sebenarnya? Kalau saya lebih suka ke action sih. Oh, action ya. Ya. Kenapa tuh Mbak alasan? Lebih menegangkan gimana, pokoknya lebih ada sense, nontonnya lebih bagus gitu, lebih enak gitu. Jadi lebih seru gitu ya, kayak memacu adrenalin ya gitu. Oke, terima kasih Mbak Lia. Halo, selamat sore Kak. Namanya siapa? Cindy. Saya mau nanya-nanya benar nih Kak. Kalau misalnya terakhir itu nonton film itu kapan? Udah lama banget ya, udah tahun yang lalu kan. Yang udah lalu itu film Indonesia, film lokal atau film Hollywood ya? Indonesia sih, Film Indonesia, The Raid. Bisa ceritain nggak sinopsis sedikit tentang film itu gimana? Filmnya action sih, dia kayak penyelundupan narkoba gitu. Oh, emang suka genre action? Iya. Oh, kalau misalnya dibandingin sama film-film Hollywood di luar tuh ya, kira-kira lebih prefer mana? Lebih yang Hollywood sih. Kenapa nggak kita suka produk film sendiri gitu, film lokal sendiri? Karena mungkin kalau Jared terlalu banyak editannya gitu ya. Terus alur ceritanya kita bisa baca gitu. Oh, karena bisa tebak gitu ya alurnya. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Halo, dengan siapa nih Kak? Neta. Oh, Kak Neta. Kak Neta, saya mau tanya sedikit nih tentang film. Kalau Kak Neta sendiri tuh terakhir nonton film tuh nonton film apa ya? Bulan Oktober sekitar 1 bulan yang lalu. 1 bulan, berarti filmnya masih baru dong? Iya. Nggak film nonton film apa tuh? Let Us Become. Kayaknya ya Film barat. Ya. Kenapa Kak Neta milih film barat dibanding film Indonesia? Karena kita juga tahu ya kualitas pasti di sana juga banyak banget kategori yang di Indonesia tuh masih belum bisa buat. Oh, kalau yang film Kakak nonton itu genrenya film apa Pak? Film komedi. Film komedi. Kalau Kakak sendiri senangnya film apa? Dari genre misalnya kayak horor atau gimana? Yang suka horor sih kayaknya lebih suka action sama komedi. Oh, ya. Alasannya Kak mungkin bisa dikasih tahu? Karena kalau misalnya action kita lihat dari segi featuresnya terus lain sebagainya, teknologinya di sana jauh lebih baik ya dibanding Indonesia. Di mana Indonesia kita tahu kebanyakan drama dan lain sebagainya, kayaknya masih sangat jauh untuk menyaingi dunia perfilman di luar. Nah, kan kalau Kak Neta sendiri sukanya tuh film barat ya. Saran untuk film Indonesia sendiri tuh gimana sih Kak supaya mungkin lebih berkembang atau gimana gitu Kak? Sarannya sih nggak perlu meniru, jadi kita kembangin apa yang udah ada aja di Indonesia, misalnya mulai dari kebudayaan dan lain sebagainya, tapi tekniknya itu mungkin kita masih butuh bantuan dari luar. Oh, jadi masih perlu lagi orang luar yang untuk membuat itu film itu menjadi bagus gitu lah kayak. Oke, terima kasih Kak. Halo, namanya siapa?
Udah apa sih, udah berapa bulan lalu? Kayaknya 3 bulan lalu. Oh, 3 bulan lalu tuh kira-kira film Indonesia atau film Hollywood? Ini film Indo sih. Film Indonesia film apa tuh? 5 cm. Oh, bisa ceritain nggak dikit-dikit gitu sebelah film gimana? Iya, jadi ini cerita tentang 5 orang. Mereka ini bersahabat. Nah, mereka tuh bikin jeda gitu janjian. Jadi mereka mau nemuin kayak tujuan hidup mereka gitu loh. Nah, habis itu mereka pas ketemunya lagi, mereka itu naik gunung. Dan ternyata pas naik gunung itu banyak kekurangan yang bikin mereka tuh sadar persahabatan mereka tuh kayak apa. Terus berarti temanya tentang persahabatan lah ya. Kalau Stella sendiri lebih prefer ke film Indonesia atau film Hollywood? Kalau aku sih sebenarnya lebih prefer Hollywood sih. Kenapa itu? Kok bisa pilih Hollywood dibanding lokal sendiri? Karena kelihatan sih film Indo kebanyakan nggak sebagus yang kita pikir, kayak banyak sih yang bokep-bokep ya. Videonya pornografi ya, kayak gitu deh. Nah, kalau Hollywood dia kan lebih fokus ke story-nya, terus ke action-nya, lebih seru aja. Halo, selamat siang Mas. Namanya siapa Mas? Jordan. Ya, oke. Mas, saya mau pertanyaan pertama aja langsung ya. Terakhir Mas, terakhir nonton film apa ya? Down Planet Apes. Oh, Down Planet Apes. Mas sendiri pribadi lebih suka perfilman Indonesia atau perfilman dari Hollywood? Kalau pribadi sih Hollywood. Hollywood ya. Itu kenapa bisa memilih film Hollywood? Positifnya apa? Ya selain Kelebihannya. ceritanya lebih bagus juga sih, efek-efeknya, animasinya juga lebih bagus gitu. Oh. Terus kenapa dengan perfilman Indonesia? Mas kurang interesting itu sama perfilman Indonesia? Itu alasannya kenapa? Karena kalau menurut saya sih kayak terlalu fokus kayak kalau nggak cinta atau nggak horor gitu aja. Nggak ada yang variasinya yang lebih baik, lebih banyak. Terus harapannya buat perfilman Indonesia itu bagaimana? Ya genrenya sih lebih diperbanyak lagi, nggak cuma kayak misalnya cinta remaja sama atau horor aja gitu. Ada yang science fiction kayak gitu. Terus kan Mas sukanya perfilman Hollywood gitu. Kekurangannya dari film Hollywood itu apa? Kekurangan film Hollywood apa ya? Kadang-kadang sih masuk ke Indonesianya itu agak lebih lama gitu dibanding negara lain gitu. Jadi lebih kurang up to date aja sih. Itu kan di proses distributornya. Maksudnya kekurangan dari film-film Hollywoodnya itu ya. Itu gimana? Kekurangannya apa ya? Ya mungkin ada itu beda, setiap film beda-beda sih menurut saya sih kekurangannya. Jadi nggak bisa digeneralisasi semua film kurangnya sama gitu. Oke, terakhir nih Mas, gimana penjelasannya gimana misalnya antara perfilman Indonesia sama perfilman Hollywood? Perbedaannya, kesamaannya itu, perbedaannya itu apa? Perbedaannya apa sih? Ya, kalau film Indonesia itu gimana? Kalau film Indonesia itu ya itu lebih mengutamakan kayak cinta remaja gitu atau nggak horor gitu. Lebih banyak gitu sih. Kalau film Hollywood tuh lebih variasinya lebih banyak gitu. Kayak ada science fiction, ada yang animasi juga lebih banyak, actionnya juga banyak. Cuma film Indonesia sekarang kan udah kayak The Raid itu udah lebih bagus sih, ada actionnya gitu, genrenya lebih ada beragam juga sih. Oh, oke, gitu aja. Terima kasih Mas. Halo Kak, namanya siapa? Nama saya Andre. Boleh tahu film terakhir yang ditonton apa Kak? Film terakhir Oija, ceritanya tuh tentang kayak papan untuk manggil rock gitu ya, ceritanya sih serem-serem gitu sih. Suka nonton film Indonesia Kak di bioskop? Film Indonesia sih jarang ya, tapi pernah sih nonton. Tanggapannya tentang film Indonesia gimana? Tanggapannya ya belakangan ini sih sebenarnya filmnya lumayan bagus, lumayan banyak yang bermunculan kan selain film-film setan gitu, tapi ya kayaknya sih masih banyak yang mesti ditingkatkan lagi sih. Oke Kak, terima kasih.